perkenalkan, kami dari kelas 2 akuntansi DLC dengan saya Eodia Dias Natasha dengan NIM 2005523020. Saya Restu Ismail Fauzi dengan NIM 2005523028. Saya Cornelia Widya Paramita dengan NIM 2005523001. Saya Manuela Andriani dengan NIM 2005523012. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menurut provinsi menggunakan metode Kamin Clustering. Guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Data Analytical Business yang diampu oleh Bapak Eli Suliarso. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Kamins Clustering. Kamins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok yang memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Kamins clustering adalah suatu metode penganalisan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Kamins memiliki tujuan untuk meminimalisasikan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara meminimalkan variasi data yang ada di dalam klaster dan memaksimalkan variasi data yang ada di dalam klaster lainnya. Untuk memproses data algoritma Kamins Clustering, data dimulai dengan kelompok pertama, centroid, yang dipilih secara acak, yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap klaster, dan kemudian melakukan perhitungan berulang-ulang untuk mengoptimalkan posisi centroid. Proses ini berhenti atau telah selesai dalam mengoptimalkan klaster di saat centroid telah stabil dan tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena pengelompokan telah berhasil. Dan jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Kelompok kami menerapkan Kamins Clustering pada data proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menurut provinsi. Secara umum, algoritma ini dapat digunakan untuk sejumlah variabel, asalkan jumlah sampel data jauh lebih besar dari jumlah variabel. Mari kita lihat langkah-langkah mengenai bagaimana algoritma Kamins Clustering bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah yang pertama yaitu mengimport library. Seperti yang dapat dilihat di sini, kita mengimport library yaitu dengan fungsi pandai, yaitu untuk membaca dan menulis spreadsheet, fungsi NumPy untuk melakukan perhitungan yang efisien, dan fungsi matplotlib untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya langkah kedua yaitu menginput data. Data yang digunakan yakni dataset sampel data proporsi rumah tangga. Di bawah ini adalah skrip untuk menginput data pada baris 1 dan membaca data pada baris 2. Rumusnya yaitu df sama dengan pd.read_csv kurung buka petik kaggle atau input atau dataset atau proporsi rumah tangga.csv petik kurung tutup df.hit kurung buka kurung tutup. Berikut tabel berserta variabelnya. Yang pertama terdapat kolom nomor, kolom kedua daerah, kolom 3 tahun 2020, kolom keempat tahun 2021, dan kolom
kelima tahun 2022. Pada daerah Aceh tahun 2020 yaitu dengan nilai sebesar 67,28, tahun 2021 69,31, tahun 2022 68,04. Daerah Sumatera Utara pada tahun 2020 yaitu 67,30, tahun 2021 68,22, tahun 2022 yaitu 69,50. Daerah Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 82,69, tahun 2021 82,09, dan tahun 2022 81,33. Daerah Riau tahun 2020 sebesar 73,05, tahun 2021 74,93, dan tahun 2022-nya 73,03. Daerah Jambi pada tahun 2020 sebesar 73,12, tahun 2021 73,41, tahun 2022 sebesar 74,73. Dari data yang di atas memiliki terdapat 4 variabel pada dataset yang ada. Variabel yang tidak dibutuhkan tahun 2020 sehingga harus dihapuskan atau tidak dipergunakan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghilangkan kolom yang tidak diperlukan. Untuk data ini, kami telah menghilangkan kolom yang tidak diperlukan sehingga hanya menyisakan 3 kolom, yakni daerah, tahun 2021, dan tahun 2022 seperti ditunjukkan pada gambar pada slide selanjutnya. Untuk rumus yang digunakan yaitu df sama dengan df.drop, kurung buka kurung kolawal petik tahun 2020, petik kurung kurawal kurung tutup, axis sama dengan 1, df.height kurung buka kurung tutup. Berikut gambaran tabel yang telah dihilangkannya kolom tahun 2020. Pada gambar di atas menunjukkan dataset untuk proporsi rumah tangga. Selanjutnya menentukan variabel yang diklasterkan. Di sini kami menggunakan variabel jarak pada sumbu X dan variabel kecepatan pada sumbu Y. Langkah ketiga yang selanjutnya yaitu menentukan variabel yang diklasterkan dengan menggunakan rumus df_x sama dengan df.ilog kurung kurawal petik titik 2, 1/4 kurung kurawal df_x.height kurung buka kurung tutup. Pada gambaran tabel yang tertera selanjutnya dataset di atas divisualisasikan persebarannya. Langkah ketiga yang selanjutnya yaitu memvisualisasikan persebaran datanya dengan menggunakan rumus plt.scatter kurung buka df.tahun 2021, df.tahun 2022, s sama dengan 10, c sama dengan c, marker sama dengan o, alpha sama dengan 1, kurung tutup, plt.show kurung buka kurung tutup. Pada gambar yang telah tertera, persebaran data memiliki persebaran terbanyak pada nilai 80 dan 90 dan paling sedikit terdapat pada nilai 40, 60, dan 70. Langkah keempat, menentukan nilai K. Sebelum menentukan nilai K, Kites harus mengubah variabel data frame terlebih dahulu menjadi array. Dengan rumus berikut. x_array sama dengan np.array dalam kurung df_x, print dalam kurung x_array. Lalu menghasilkan data sebagai berikut. Kemudian, Kites harus menstandarkan kembali ukuran variabel agar data dapat kembali seperti jenis data di awal sebelum diarraykan.
dengan rumus scalar sama dengan min-max scalar dalam kurung x underscore scaled sama dengan scalar dot fit underscore transform dalam kurung x underscore array x underscore scaled, lalu menghasilkan data sebagai berikut. Langkah kelima ada memvisualisasikan klaster. Untuk memvisualisasikan klaster harus menampilkan centroid terlebih dahulu seperti gambar di bawah. K-means sama dengan K-means dalam kurung n underscore cluster sama dengan 3, random underscore state, 123, tutup kurung, lalu ada K-means dot fit buka kurung x underscore scaled tutup kurung print buka kurung K-means underscore cluster underscore centers tutup kurung. Selanjutnya menampilkan hasil klaster dan menambahkan kolom data proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menurut provinsi. Yaitu ada print dalam kurung K-means dot labels underscore tutup kurung. Kemudian memvisualisasikan hasil klaster. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa dari data proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menurut provinsi telah terklaster menjadi 3. Sebagai penutup, menurut kami, K-means clustering adalah materi yang mudah dipahami, terutama jika kita langsung mengaplikasikan sebuah data untuk dikelompokkan menggunakan K-means. Dengan berlatih pada tutorial yang ada, pasti kita akan cepat paham mengenai materi ini. Namun, kinerja dari K-means clustering ini sendiri tidak sekompetitif teknik-teknik pengelompokan canggih lainnya karena sedikit variasi dapat menyebabkan varian yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih.